Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alimatul Islam dari kelas KPI 5C dengan nomor NIM 12305193099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan segitiga exposure dalam dunia fotografi. Jadi yang dinamakan dengan segitiga exposure itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah aperture. Aperture sendiri berfungsi untuk mengontrol cahaya. Jadi semakin lebar bukaan kamera, semakin banyak cahaya yang masuk. Ini membuat hasil foto kita itu lebih terang. Kamera dengan aperture lebar juga bisa menangkap foto lebih terang di malam hari atau low light. Kemudian aperture lebar itu membuat kamera hanya fokus ke objek sedangkan objek lain dalam keadaan blur. Kemudian yang kedua adalah ISO. Secara singkatnya, ISO itu adalah pengaturan untuk menentukan tinggi rendahnya cahaya yang diinginkan pada hasil foto kita. Jadi settingan ISO itu semakin besar akan membuat foto semakin terang, tapi semakin besar nilai ISO, maka noise yang muncul dalam foto itu juga akan semakin banyak sehingga akan mengurangi kualitas dan juga ketajaman foto. Dan yang terakhir itu adalah shutter speed. Jadi shutter speed rendah berarti rana akan terbuka lebih lama, cahaya yang masuk juga akan lebih banyak. Sedangkan shutter speed yang tinggi artinya rana terbuka sangat cepat sehingga cahaya yang masuk ke sensor akan lebih sedikit. Nah, biasanya digunakan untuk membekukan gerakan. Jadi semakin cepat objek yang ingin kita bekukan, maka makin tinggi juga pengaturan shutter speed yang dibutuhkan. Kita coba menggunakan simulator kamera dari Canon ini. Kita misalnya ingin membekukan baling-baling bambu ya. Kita coba setting aperturnya di 4. Kemudian shutter speednya di 1/250. Kemudian ISO-nya di 1600. Kita coba. Maka hasilnya seperti ini. Baling-baling bambunya agak sedikit blur ya. Kita coba menggunakan settingan yang lain. Kita coba aperturnya 2,8. Kemudian shutter speednya 1/750. Kemudian ISO-nya tetap. Maka baling-baling bambunya beku dengan sempurna. Jadi ini adalah komposisi atau komponen segitiga exposure yang paling tepat. Bisa dilihat di sini ada good exposure. Jadi kalau ada tulisan good exposure-nya itu menandakan penataannya sudah tepat gitu. Kemudian kita coba mengganti settingannya, aperturnya di 4. Kemudian shutter speednya di 1/4000. Kemudian ISO-nya tetap. Kita coba. Warnanya akan gelap. Kenapa kok gelap? Karena shutter speednya itu nilainya tinggi. Jadi semakin tinggi shutter speed, maka sensor cahaya yang masuk itu akan lebih sedikit. Jadi mempengaruhi warna juga gitu teman-teman. Tapi kita lihat baling-baling bambunya diam ya, tapi warnanya gelap. Kemudian kita coba setting ke aperturnya semakin lebar. Kita perlebar aperturnya di 2,8. Jadi semakin sedikit nilai aperture, maka bukaan kameranya itu semakin lebar ya teman-teman. Kita coba shutter speednya di 1/500. 1/500, kemudian ISO-nya tetap. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya seperti ini. Jadi aperturnya itu kalau disetting semakin lebar, maka fokus itu hanya kepada objek. Sedangkan ornamen-ornamen atau benda yang di sekitarnya itu menjadi blur. Jadi semakin lebar aperture, maka fokusnya itu hanya ke objek saja, sedangkan
elemen yang lain itu menjadi blue. Jadi seperti itu teman-teman, kira-kira penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.